Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Apple yang ternyata masih belum mengurus izin iPhone 16 di Indonesia. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Samsung yang resmi merilis 3 ponsel murah terbarunya. Lalu kabar dari Realme yang tidak akan menjual lini Realme 14 Pro Series. Hingga Nubia yang memperkenalkan HP gaming budget terbarunya mereka. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Tecno bikin HP paling tipis. Kalau beneran rilis, fix bakal jadi saingan iPhone 17 Slim. Tecno resmi memperkenalkan Tecno Spark Slim, smartphone konsep dengan ketebalan hanya 5,75 mm yang lebih tipis dari seluruh pesaingnya. Meski tipis, ponsel ini tetap terasa premium dengan pilihan panel belakang bergaya stainless steel atau keramik, serta memiliki perlindungan Gorilla Glass di bagian depan. Daya tahannya juga mengesankan berkat baterai 5200 mAh dan mendukung fast charging 45 watt. Kamera utamanya menggunakan lensa ganda 50 megapiksel dan dilengkapi LED notifikasi bergaya light bar yang futuristik. Untuk layarnya berukuran 6,78 inci AMOLED beresolusi 1220 pixel, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak 4500 nits. Sayangnya hingga saat ini Tecno Spark Slim hanya sebatas smartphone konsep, tetapi Tecno berencana menghadirkan inovasi serupa di produk lain tahun ini. Dengan bobot hanya 146 gram, ponsel ini bahkan diberikan tambahan berat buatan agar tidak terasa seperti mainan saat dipamerkan di event MWC. iPad 2025 rilis cuma 5 juta. Andalan chip A16 tanpa dukungan AI. iPad 2025 dijual dengan harga terjangkau. Apple resmi meluncurkan iPad generasi ke-11 bersamaan dengan iPad Air terbaru. Secara desain, tablet ini masih mirip dengan pendahulunya dari 2022, tetapi hadir dengan sedikit peningkatan spesifikasi. iPad 2025 menggunakan chip Apple A16 versi Bind yang memiliki 1 core CPU dan GPU lebih sedikit dibanding versi di iPhone 14 Pro. Apple tidak mengungkap kapasitas RAM-nya, tetapi kemungkinan kurang dari 8 GB karena perangkat ini tidak mendukung Apple Intelligence. Kapasitas penyimpanan dasarnya kini meningkat menjadi 128 GB menggantikan varian 64 GB di versi sebelumnya. Fitur baru lainnya adalah Bluetooth 5.3 menggantikan Bluetooth 5.2 pada model sebelumnya. Spesifikasi lainnya mencakup layar 11 inci Liquid Retina 60 Hz, dua lensa kamera 12 megapiksel di bagian depan dan belakang, serta Touch ID di tombol daya. iPad 2025 sendiri tersedia dalam warna silver, blue, pink, dan yellow dan dibanderol dengan harga mulai dari $349 atau sekitar 5,8 juta untuk model Wi-Fi only dan $499 atau sekitar 8 juta untuk varian selulernya. HP gaming budget resmi rilis. Nubia Neo 3 dan Neo 3 GT resmi diperkenalkan jadi HP gaming budget terbaru. Di ajang MWC tahun ini, ZTE memperkenalkan 2 smartphone gaming terjangkau, yaitu Nubia Neo 3 dan Neo 3 GT. Meski harganya ramah di kantong, kedua perangkat ini dilengkapi tombol air trigger serta layar besar dengan refresh rate 120 Hz. Nubia Neo 3 hadir dengan chipset Unisoc T8300 dan layar 6,8 inci 120 Hz. Kapasitas baterainya bervariasi, yakni 5200 atau 6000 mAh, tergantung wilayah dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Sementara itu, Nubia Neo 3 GT membawa peningkatan dengan chipset Unisoc T9100 serta sistem pendingin vapor chamber 4082 mm persegi. Layarnya tetap 6,8 inci 120 Hz, tetapi kini menggunakan panel OLED. Kapasitas baterai berkisar antara 5000 hingga 6000 mAh, tergantung wilayah. Dengan fitur unggulan ini, Nubia Neo 3 dan 3 GT menjadi pilihan menarik bagi gamer dengan budget terbatas. Poco M7 resmi rilis. Sudah ditunggu lama, Poco M7 malah sama kayak Redmi 14C dan Poco C75. Xiaomi resmi merilis Poco M7 di India sebagai versi rebranding dari Redmi 14C. Ponsel ini akan mendapatkan 2 tahun pembaruan OS dan 4 tahun pembaruan keamanan. Poco M7 hadir dengan chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang mendukung konektivitas 5G. Layarnya berukuran 6,88 inci berpanel LCD dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120 Hz. Panel layarnya ini juga sudah bersertifikasi UV Rheinland untuk mengurangi cahaya biru dan
bebas flicker. Di bagian kamera terdapat dua lensa belakang dengan sensor utama 50 megapiksel serta kamera selfie 8 megapiksel. Fitur menarik lainnya mencakup jack audio 3,5 mili, radio FM, speaker 150% volume, serta ketahanan terhadap debu dan cipratan air. Menggunakan HyperOS berbasis Android 14, Poco M7 dibekali baterai 5160 mAh dengan pengisian 18 watt. Dijual eksklusif di Flipkart varian 6/128GB dibanderol Rp9.999 atau sekitar 1,8 juta rupiah. Sedangkan varian 8/128GB seharga Rp10.999 atau sekitar 2,1 juta rupiah. Infinix Flip layar lipat 3. King Phoenix bikin terobosan HP konsep baru dengan Infinix Zero Mini 3 Fold. Infinix memperkenalkan konsep baru dalam seri Zero dengan Zero Mini 3 Fold, ponsel lipat 3 dengan desain flip out yang menggunakan dua engsel. Desain ini memungkinkan layar dilipat secara vertikal ke 3 ukuran berbeda. Perangkat ini dirancang untuk berbagai kebutuhan. Selain sebagai smartphone, Zero Mini 3 Fold dapat digunakan sebagai kamera portable yang bisa dipasang di tas, sepeda, atau bahkan sebagai dashcam mobil. Infinix juga membayangkan perangkat ini sebagai aksesori gym hands-free yang membantu pengguna dalam latihan, navigasi hiking, atau mengikuti panduan olahraga. Dilengkapi dengan dua kamera belakang dan desain yang mendukung penggunaan satu tangan, Zero Mini 3 Fold menjadi inovasi baru bagi pengguna yang menginginkan perangkat serbaguna untuk menggantikan berbagai gadget dalam satu perangkat fleksibel. Realme 14 Pro tidak masuk Indo. Terkonfirmasi langsung, Realme 14 Pro dan 14 Pro Plus tidak akan dijual di Indonesia. Realme diketahui resmi meluncurkan Realme 14 Pro Series secara global di ajang MWC Barcelona 2025. Namun, dilansir dari Kompas.com, kedua modelnya yakni Realme 14 Pro dan 14 Pro Plus dipastikan tidak akan masuk Indonesia. Public Relation Lead Realme Indonesia, Krisva Agnesia, menyatakan bahwa perbedaan strategi pasar menjadi alasan utama absennya ponsel ini di tanah air. Padahal, tahun lalu Realme menghadirkan Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus ke Indonesia. Belum ada kepastian apakah Realme akan membawa seri nomor lainnya seperti Realme 14X. Sementara itu, Realme 14 reguler juga belum rilis di pasar manapun. Meski begitu, Realme berencana membawa ponsel dengan spesifikasi unggulan untuk gaming, AI, dan ketahanan tinggi, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna Indonesia yang menginginkan perangkat tangguh dan tahan air, seperti Realme C75X yang sebelumnya sukses di pasaran. Snapdragon 7S Gen 2 terbaru Realme 14 Pro Lite resmi rilis. Akankah dijual resmi di Indonesia? Realme meluncurkan Realme 14 Pro Lite, model terbaru dari varian Number Pro Series yang sebelumnya dirilis pada Januari. Smartphone ini posisinya berada di bawah Realme 14 Pro dan menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB serta penyimpanan hingga 256GB. Sayangnya, perangkat ini masih menjalankan Realme UI 5.0 berbasis Android 14, berbeda dengan model Pro lainnya yang sudah menggunakan Android 15. Layarnya berukuran 6,7 inci OLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 2000 nits. Baterainya sendiri 5200 mAh dengan pengisian cepat 45 watt yang melengkapi spesifikasinya. Di sektor kamera terdapat kamera utama 50 megapiksel OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. Realme 14 Pro Lite ini sendiri hadir dalam warna glass gold dan glass purple dengan varian 8/128GB dijual seharga Rp21.999 atau sekitar 4,1 juta. Dan varian 8/256GB seharga Rp23.999 atau sekitar 4,5 juta rupiah. Apple ternyata belum urus izin. Katanya iPhone 16 udah fix resmi. Ternyata izinnya malah nggak diurus. Dilansir dari Kompas.com, hingga tanggal 3 Maret 2025 kemarin, Apple ternyata diketahui masih belum mengurus izin edar iPhone 16 series di Indonesia, meski sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Hingga kini, perangkat tersebut belum terdaftar di sertifikasi Pos Telkom Digi dan TKDN Kemenperin. Namun anehnya, Apple justru telah mengajukan sertifikasi untuk Powerbeats Pro 2, bukan iPhone 16. Kabar baiknya, Apple akhirnya mencapai kesepakatan investasi senilai $1 miliar atau sekitar
16,3 triliun rupiah dengan pemerintah Indonesia. Salah satu komitmennya adalah investasi tunai 160 juta dolar atau sekitar 2,62 triliun untuk tahun 2025 sampai 2028 guna memenuhi syarat TKDN. Dengan investasi ini, iPhone 16 series dan iPhone 16e bisa dibilang dipastikan akan segera hadir di Indonesia, meskipun belum bisa disebutkan kapan. Samsung M06 dan M16 resmi rilis. Jadi andalan Samsung harga 2 jutaan terbaru, kapan masuk Indonesia? Samsung diketahui telah merilis Galaxy M16 5G dan M06 5G di India pada Februari 2025 sebagai penerus Galaxy M15 dan A05. Keduanya memiliki chipset MediaTek Dimensity 6300, GPU Mali G57 MC2, serta diklaim mendukung multitasking dan gaming yang lancar. Samsung Galaxy M16 5G hadir dengan baterai 5000 mAh yang justru lebih kecil dibanding pendahulunya yang mencapai 6000 mAh. Ponsel ini menjalani Android 14 dengan One UI 6.1 dan dijanjikan mendapat pembaruan keamanan hingga 6 tahun. Sementara untuk Galaxy M06 5G sudah menggunakan Android 15 dengan One UI 7 yang mendapat pembaruan selama 4 tahun. Samsung menawarkan berbagai opsi RAM. Untuk Galaxy M16 5G tersedia varian 4GB, 6GB, dan 8GB. Sementara untuk Galaxy M06 5G tersedia varian RAM 4GB dan 6GB. Terkait harganya, kedua ponsel ini sudah tersedia di India dengan harga mulai dari 1 sampai 2 jutaan dengan varian warna yang berbeda. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Samsung Galaxy A26 resmi naik kelas. Resmi rilis, Samsung Galaxy A26 5G dijual seharga 4,8 juta rupiah. Samsung resmi meluncurkan Galaxy A26 5G dengan dukungan Awesome Intelligence alias AI yang sebelumnya tidak tersedia di Galaxy A25. Samsung menghadirkan fitur ini agar kecerdasan buatan dapat digunakan oleh lebih banyak orang. Salah satu fitur unggulannya adalah Circle to Search yang kini tidak hanya dapat mengenali objek dalam foto, tetapi juga nomor telepon, email, hingga tautan. Pengguna bahkan bisa mencari lagu yang terdengar di sekitar hanya dengan menekan tombol musik pada fitur ini. Selain itu, terdapat object eraser untuk menghapus objek yang tidak diinginkan dalam foto serta filters yang memungkinkan pengguna membuat filter khusus dari warna dan gaya foto yang ada. Galaxy A26 5G juga menjadi yang pertama di serinya dengan sertifikasi IP67, setara dengan Galaxy A36 dan A56, memberikan ketahanan terhadap debu dan air. Terkait harganya, ponsel ini dijual dengan harga $299 atau sekitar 4,8 juta rupiah.